الخاطئة المذنبة بتقوى الله وفاز المتقون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan salat subuh kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Sekaligus bisa menjadi penggugur dosa dan kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dengan itu kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kepada kita semua tentang hal-hal yang bisa menggugurkan dosa dan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sangat populer atau sering kita baca, sering kita dengarkan, khususnya di bulan Ramadan yang berkalian dengan takwa. Dalam surah Ali Imran ayat 134, kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pada ayat sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis-sarra' wad-dharra' wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, apa jaminan bagi orang yang punya sifat seperti ini? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu sifat dari orang yang bertakwa yang
dijanjikan pengampunan dosa dan surga, yaitu yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak pada waktu lapang atau sempit, pada waktu senang atau susah. Sebagian kita mudah memberi ketika lapang, tapi kalau sempit ini lagi masuk. Nah, sehingga biasa kita dapatkan pernyataan atau kutipan-kutipan dari orang-orang yang mengatakan jangan menunggu senang baru berinfak, tapi berinfaklah supaya kamu senang. Karena Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan, sesuatu apapun yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Allah akan mengganti. Jaminan pasti dan tidak boleh kita ragukan. Apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Pasti. Kalau kita ragu akan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Kita harus mengoreksi iman kita. Karena meragukan firman Allah Subhanahu wa taala satu bentuk kekafiran. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keraguan yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Itu adalah kitab, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Maksudnya tidak boleh diragukan. Dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan dari sesuatu, maka Dia Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Harus kita yakini. Nah, kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidh, mampu menahan marah. Sifat orang bertakwa. Wal afina 'anil nas, bukan cuma mampu menahan marah, tapi menyimpan kemarahan itu dan berketerusan. Makanya dalam ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Tidak dia teruskan. Ya, mungkin sebagian orang mengatakan, "Dek tolong pencari. Dek tolong pencari." Tapi dia mau dampaknya. Padahal orang yang marah mampu menahan marahnya dan mampu memaafkan disebut orang yang muhsin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Allah suka kepada orang yang ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, dan Allah Maha Suci dari dilihat oleh hambanya di dunia, siapapun dia. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika beliau ditanya apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Tuhan, jawab beliau, "Taksyi'u sya'ra atau sya'ri." Berdiri bulu kudukku mendengar pertanyaanmu. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah dengan nyata, dengan mata? Jawaban beliau, tidak. Sehingga Maha Suci Allah dari dilihat oleh hambanya di dunia. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak bisa melihat, dan memang Allah tidak bisa dilihat.
Wa innahu yara, yakinkan bahwa Allah melihatmu. Sehingga kita dilihat atau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin bahwa apa yang saya lakukan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat atau tidak lihat Allah. Kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat bukan karena siapa-siapa, bukan karena sesama, tapi kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memudahkan kita menahan marah dan memaafkan, kita kembalikan bahwa saya menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, istabba rajulan, saling mengejek dua orang laki-laki. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah mendengar, ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Hujurat, tidak boleh meninggikan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada sahabat yang memang suaranya besar. Kalau dia berbicara keras, kalau tinggal di rumah beberapa hari, mengurung diri. Kenapa? Ini dia jaga buat-buat. Tidak ada lagi amalan yang pernah saya lakukan, pahalanya gugur semua. Kenapa? Saya suaranya keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dimaksud adalah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena marah. Karena marah. Tapi itu terjadi. Ada dua orang, sehingga sebagian ulama mengatakan orang ini ya termasuk orang yang punya sifat nifaq, sifat munafik. Faja'ala tahmara wajhu. Karena tadi saling mengejek awalnya, makanya ada perkataan orang dulu, bunga-bunga lebalana, ya, bunga-bunga nih pertama, bunga-bunga asem bale baicu, sana malo mungkin balana, bunga-bunga nih pertama, sana malo mencari kebencian, dendam, naudzubillah. Awalnya hanya saling mengejek, lalu salah seorang dari keduanya itu menjadi marah, merah mukanya. Bahkan dalam hadis yang lain yang semakna dengan ini bahwa intafa'a unuqahu lona apa kosai. Karena di leher kita ini ada dua urat, kalau kita marah itu keluar. Saking marahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimat idza qalahu dhahaba anhu. Saya mengetahui satu kalimat, kalau dia mengucapkannya maka akan hilang itu darinya. Maksudnya hilang marahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau kita marah, berta'awud, karena kemarahan itu dari syaitan. Jangan mengatakan, dan ini disebut dalam riwayat itu, maksudnya aku masyarakat, juga pun kalimat. Dia lewat binatang. Begitu yang disebut dalam riwayat itu. Ketika itu ada seorang sahabat, dalam riwayat tidak disebutkan, tapi di riwayat lain ulama mengatakan bahwa yang mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada orang yang marah tadi, yang awalnya cuma saling mengejek,
saling mengejek. Lalu kemudian meningkat menjadi kemarahan. Dia menemui orang yang marah tadi. Seorang yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lalu mengatakan, "Ama sami'ta ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anifa?" Apa kamu tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Sahabat ini mengatakan, "La asma, saya tidak dengar." Saya ngupir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, "Inni la a'lamu kalimat law qalahu la dhahaba anhu za, la dhahaba za anhu." Sesungguhnya aku mengetahui kalimat kalau dia mengucapkan, maksudnya dia yang marah itu mengucapkan, maka akan hilang marahnya daripadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Lalu orang yang dinasihati mengatakan, "Atarawna majnunan?" Atau amajnunan tarawna, apa saya gila menurutmu? Nasabah, ia istrinya saudara di paling ngerang posoro. Buta jalan, itu bahasa kita. Ada ini paling ngerang, maksudnya aku mencari dia pun kesulitan. Padahal kalau kita mau tidak usah dengan hadis satu saja ayat dari wal kadhiminal ghaib. Nama perlu tahu apa pengajian. Kita tahu pasti. Sampai usah. Tidak bisa ditahan. La haula wala quwwata illa billah. Diingatkan sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain di surah An-Nur ayat 24 atau 23 kalau tidak salah, bertalian dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah marah setelah turun ayat tentang tabri'ah, pembebasan tuduhan buat Aisyah radhiyallahu anha yang dikatakan selingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, dan salah satu penyebar berita dusta ini adalah sepupunya, anak dari tantenya Abu Bakar, Misbah bin Athar, yang selama ini diberi bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq mulai dari Mekah sampai ke Madinah dia hijrah. Ketika keluar berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Aisyah lepas dari tuduhan itu, bersumpah Abu Bakar As-Siddiq marah lalu mengatakan, "Dia nak korek bantuan." Turun ayat bertalian dengan itu, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba," dan seterusnya sampai pada ayat, "Wal ya'fu wal yasfahu." Hendaklah kamu memaafkan dan melapangkan dada, biarkan. Lalu lanjutannya, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Tidakkah kamu suka bahwasanya Allah mengampunimu? Artinya kita menahan marah, kita memaafkan, itu mendatangkan pengguguran dosa dan menjaminkan surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak seperti tadi sahabat yang dinasihati mengatakan kita ujian. Tidak, berubah 180 derajat. Bahkan saya mengatakan ini kebiasaan yang biasa di PAUD, ya. Perubahan yang begitu cepat dan berbalik. Yang saya biasa katakan 1800 derajat.
langsung mengatakan bala uhibbu ayyghfirallah. Saya suka Allah mengampuni. Kemudian dia membayar karena dia bersumpah tadi. Dia bayar kafarah sumpah. Lalu kemudian kembali memberikan bantuan kepada sepupunya. Yang tadi mengatakan, dia nak korek bantu. Kita mau bantu pemula kok di Mekah, waktu di Madinah. Dia korek bantu. Nah, sekarang kamu terlibat dalam tuduhan terhadap anak saya, terhadap istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah tidak ada bantuan lagi. Langsung berubah. Diingatkan, maafkan, biarkan. Ya ibu, ya Isa, mohon maaf. Ketika diingatkan berubah, susah. Hari-hari kali ya. Yang masalah ya, kalau kita sudah tahu bahwa ada orang yang temperamennya begini, lalu kita terpancing, kemudian berlanjut tidak memaafkan, apalagi berkelanjutan tidak omong, si bombe bahasa Udina. Lebih termenyesal haram hukumnya. Dalilnya jelas, hadis riwayat Muslim, la ya'illu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath layalin. Dia halala, tidak halal, artinya haram bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Menjauh di sini maksudnya tidak omong. Si bombe lebih terlunas. Haram. Tidak berkomong bukan berarti karena tidak ketemu, dia ketemu, dia tidak berkomong karena marah. Misalnya, karena lanjutan hadis mengatakan yaltaqiyan, keduanya saling ketemu. Fayuridu hadza wa yuridu hadza. Yang ini berpaling, yang ini berpaling. Buang muka. Bahkan saking marahnya biasa. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Maka saya dibateta. Masuk di Bali nah. Itu pasti pemajak ini. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutup pernyataan ini dengan mengatakan, wa khairuhuma, dan yang lebih baik dari keduanya, man yabda'u bis salam, yang mengawali beri salam. Apa mau pasuk dia? Apabila mau disuruh dah. Jangan pernah tahu Ustaz, kalau ini saya tetap pernah wilayah tahu. Dia kaya Palestina Mari kita sama-sama saling membantu, menjaga. Bagaimana supaya kita bisa masuk surga semua? Jangan puas dengan ibadah kita 5 kali sehari semalam. Apalagi kalau kita membaca hadis bahwa as-salawatul khams. Salah satu riwayat dari Imam Bukhari wa Muslim mengatakan bahwa iro sempajan 5 waktu ya, papaloro dosa. Salat 5 waktu itu adalah penggugur dosa. Sehingga orang yang sholat 5 kali sehari semalam, ya, tidak ada lagi dosanya, lawan ada. Dan itu diawali dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ara'aita law anna nahran bi babi ahadikum, bagaimana pendapatmu kalau ada sungai mengalir di depan pintu rumah salah seorang kamu, fayaghtasilu fihi khamsa marrat, lalu dia mandi padanya 5 kali sehari semalam, hal yabqa min daranihi syai'a, apakah masih ada daki yang tinggal? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'a, tentu tidak ada wahai Rasulullah. Dia naga lainnya lima kalimat sesuatu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika shalawatul khams, maka qatoli rasul pada 5 waktu, yamhullahu dzunuba wal khataya bihi, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa dan kesalahan karena. Tapi saya biasa mempelesetkan ini. Mudah-mudahan saya tidak salah pelesetan. Sehingga menjadi pelesetan. Kalau orang mandi 5 kali sehari semalam, apakah masih ada daki yang tinggal? Bisa jadi. Pelesetannya bisa jadi. Kalau kami bisa enak pemilik payung, belum pemilik tompak, ya pasti masih tinggal dagingnya. Kalau dia tidak gosok-gosok badannya, makanya sama dengan sholat 5 waktu, pelesetannya juga sih. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan saya tidak salah pelesetan. Sholat 5 waktu, kalau hanya takbir kemudian salam selesai, ya, dia nafal lolo dosa. Padahal yang kita mau bagaimana supaya sholat itu menjadi sesuatu yang menerangkan, memberikan penerangan kepada wajah kita. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath. Muhammadur Rasulullah di akhir surah ini. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا. Kemudian di situ ada disebutkan simahum fi wujuhihim min athari sujud, ada tanda di wajahnya karena bekas sujud. Tanya maloton di jidatnya. Sehingga ada orang sengaja digosok-gosok supaya hitam, tanda sujud. Bukan itu yang dimaksud. Bahwa sholatnya mempengaruhi jiwanya sehingga ketika berhadapan dengan orang bercahaya mukanya. Itu saya tahu itu batil. Bercahaya muka ketemu. Tidak mau ketemu. Cari jalan lain. Bahkan naudzubillah cari masjid lain. Sehingga saya ingin menutup ceramah ini dengan mengatakan, dan itu sudah sering saya sampaikan di pengajian berkalian dengan masalah ini. Komisai ki lori pada tanpa tahu ajak saya tujuannya. Ada ajak sama saya di kuap pancadini. Nasabah dia kata tahu foto dari keluar masjid rawan. Bisa yana, ada itu. Tanpa masjid lain. Iya ini kalau di masjid yana Pak. Syukur kayaan belah. Itu sana di tanah tege masuk pada kalau di tanah itu kalau dek nalok kedi dek itu nalok pro tege paling masuk pada. Astagfirullah. Gara-gara cair. Sehingga mabela anda pernah pun Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita bisa menjaga diri dari sifat yang buruk ini? Padahal jaminan yang luar biasa. Man kawama ghaidan, siapa yang mampu menahan marahnya, wa huwa yastati'u an yunfidahu, wa fi riwayat an yunfidahu, padahal dia mampu melakukan, melampiaskan kemarahannya. Ini gini gitu, mulai pegang cairna, padahal naule palesu cairna.
Seperti yang kita hukumnya kumisai, dia sebagai kunita. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu melampiaskan kemarahannya, baik dengan kata-kata atau tindakan perbuatan, merusak. Nah, saat itu tahu apa itu? Tanya ada nami, maka sholat. Ya. Biasa tu ajena, jarina, maka sholat. Da'allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia dari atas semua makhluk. Keutamaannya luar biasa. Wa khuyya lahu minal turi ma syaa. Kemudian disuruh pilih bidadari yang dia mau. Kalau kita dengar ini, kira-kira masih ada yang mau marah. Kalau ini saya selesai. Saya tidak mengatakan bahwa la tadzab wala jannah. Nah, sebab ini hadis sebagian mengatakan hadisnya lemah. Meskipun tidak apa-apa kita ucapkan, ya. Kalau tidak menisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau nafau pendeta maka la tadzab ajak mencari wala jannah untuk surga. Setelah saya melihat beberapa literatur bahwa hadis ini lemah, tapi kalau dikumpul bisa jadi baik. La tadzab wala jannah. Tapi hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan menahan diri dari marah, jaminannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga amalan-amalan yang kita lakukan yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Jangan sampai kita sampai di akhirat nanti yang disebut dalam ayat yang kita baca tadi, amilatun nasibah, na'udzubillah. Amalannya sia-sia. Ya senimatu runtun apalah main sempajat ke bawah, ya, yang kita sebutkan pada urutan-urutan tentang amalan yang bisa menggugurkan dosa. Salat kita, zikir kita, tasbih, tahmid dan tahlil serta takbir kita bisa meraup kebaikan-kebaikan yang banyak. Mafkulo sepuh apalang wadinduk itu mafkulo sepuh dosa wadi di panlol. Dengan menjaga diri dari hal-hal yang bisa menodai dan bisa menghilangkan apa yang kita kumpulkan. Sehingga jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling menjaga, mendukung, karena ada juga sesuatu yang mengatakan bahwa maka kita lebih baik atau sudah lama dia menahan diri dari marah, tapi akhirnya marah juga. Lalu mengatakan sabar itu ada batasnya. Oh, misalnya sabar aja. Kesabaran yang terbatas, ya, itu bukan sabar lagi. Nah, sehingga kita bisa merubah dengan mengatakan bahwa mari kita saling menjaga supaya orang tidak marah. Ini yang berat ini. Karena biasa menurut pandangan kita, menurut penglihatan kita, penyebab kemarahan kita manusia. Salah satunya adalah iman. Sehingga jangan karena yang seperti ini Bapak dan saudara sekalian, termasuk ibu-ibu. Sebab ada juga bisikan-bisikan dari perempuan.
dari perempuan. Aja nabayani hai kode itu hai malu. Dan saya mohon maaf atas masalah ini, ya. Kalau terjadi sesuatu, termasuk tadi malam, Isya, sebenarnya saya tahu waktu, ya, jam 7 tepat. Tapi kalau saya berhenti, ya, pas jam 7, bahasan yang saya sampaikan itu fatal. Saya kasih terus, tadi 5 menit. Pas selesai, lewat 5 menit ada pertanyaan, tidak bisa kita tolak. Sehingga saya mengatakan, masih boleh, masih botol. Tidak ada masalah. Kan komitmen kita lewat 5 menit. Makanya saya terlambat. Mudah-mudahan diganti lagi. Makanya saya tadi terlambat 5 menit. Supaya ada yang diganti lagi. Ini kalau itu kan panjang-panjang bahas. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau kembali, ya, komitmen kita bahwa 5 menit tidak ada imam tetap tunjuk siapa yang berhak. Yang berhak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hijrah. Kalau bersamaan hijrahnya, yang paling baik bacaannya. Kalau sama-sama, yang paling tua. Yang paling tua. Yang lebih dulu Islam. Ada kriteria yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalahnya ada yang lebih dulu Islam, lebih dulu hijrah, lebih baik bacanya, ya lebih banyak hafalan. Dia naik ke tinggi. Ini juga masalah. Sehingga jangan dijelok. Kalau malik cuma jelok, 10 iman diolok. Masuk sana tidak wajar kalau ada perlu diatur kembali. Bagus. Kita atur nih, ya, pengurus. Meskipun Pak Sekretaris tidak hadir dan beliau yang sibuk kalau masalah ini. Sehingga saya juga ingin menyampaikan sebagai penutup, ya, kita kembali mendoakan saudara-saudara kita yang mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yakin bahwa kita pun akan menyusul. Ya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita dan dimasukkan ke dalam surga. Bagi yang sakit, kemarin kita menyampaikan bahwa putri sekretaris Kahar Mustafa sekarang terbaring di rumah sakit, di ICU. Kalau beliau mengatakan di rumah sakit Dadi, karena kejang-kejangnya tidak hilang. Hanya interval 15 sampai 30 menit kejang lagi. Dan belum tahu apa penyakitnya. Nah, sehingga tadi malam saya mengatakan insya Allah besok subuh saya sampaikan kepada jamaah, ya, untuk kita mengajak seluruh jamaah mendoakan. Mudah-mudahan penyakitnya dan semua keluarga kita yang sakit, yang terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah dalam keadaan sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan, kemudian bisa beraktivitas, beribadah dan melakukan ketaatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita yang masih sehat, mudah-mudahan diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan kesehatan ini untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kesehatan itu dicabut. Sehingga mari kita saling menjaga untuk bisa menerima apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muslimin dan muslimat
orang-orang yang terus memberikan bantuannya kepada rehab masjid kita ini, dan sekali lagi insya Allah dalam waktu dekat kita akan memakai ya, masjid kita di bagian depan, yang mudah-mudahan semakin menambah kekhusyuan ya, salat kita, menambah kekhusyuan diri kita, pribadi kita, sehingga kita saling menjaga ya, menjaga ketenangan baik zahir maupun batin. Jangan seperti kejadian tadi yang kita katakan di Pulau Sayan. Ya. Insya Allah kalau memang kita belum bisa ketemu, satu di ujung, ya. Tapi jangan sampai lebih dari 3 hari tidak ngomong, ya. Karena haram. Kecuali kalau untuk menghindari jangan sampai terjadi sesuatu yang lebih buruk, ya, maka kita tidak ngomong, itu mungkin masih bisa ditolerir.